Badai PHK sudah mulai melanda. Sebelumnya di startup saja, sekarang industri padat karya juga kena imbasnya. Apa penyebabnya? Apakah ini akan merembet ke industri-industri lainnya? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. PHK industri tekstil sudah dimulai. Menurut data Apindo Jabar, ada 70.000 lebih pekerja yang sudah di-PHK di Oktober 2022 ini. Dan menurut para pengusaha industri tekstil, ini lebih parah daripada COVID. Kenapa bisa lebih parah daripada COVID? Karena menurut mereka, pada saat COVID terjadi, tetap ada permintaan, tetap ada market. Hanya saja memang ada kesulitan pengiriman barangnya, tapi permintaan tetap ada. Tapi sekarang permintaan market lemah. Dan juga ke depannya ini permintaannya sulit untuk diprediksi akan naik atau akan turun. Nah, apa penyebab dari permintaan yang menurun dan sulit diprediksi ini ke depannya? Ya, jawabannya adalah resesi global yang sudah banyak dan sering kali disebut-sebut orang belakangan ini. Jika resesi makin dalam, jika pertumbuhan ekonomi global itu akan tertahan, kondisinya ke depannya akan semakin parah, apalagi di tahun 2023 nanti. Kita lihat inflasi di banyak negara sekarang sudah mencapai 2 digit. Banyak mata uang melemah. Rupiah juga saat ini sudah lebih dari 15.000 nilai tukarnya terhadap dolar. Konflik antara Rusia dan Ukraina mengganggu supply chain global. Amerika Serikat dan Eropa belakangan ini lebih fokus untuk belanja energi dan pangan menjelang musim dingin. Kebutuhan tekstil bukan kebutuhan yang primer saat ini. Makanya kita bisa lihat bagaimana industri tekstil saat ini permintaannya menurun secara global dan ini akhirnya berefek menciptakan badai PHK bahkan di Indonesia juga. Nah, apakah ini akan merembet? Apakah efeknya akan merembet kepada industri-industri lainnya di Indonesia? Bisa jadi, karena pasar tidak bisa diprediksi ke depannya. Termasuk juga industri plastik. Banyak permintaan yang turun. Kegiatan manufakturnya juga ikutan turun, tapi harga minyak kita lihat naik turun. Bahan baku untuk biji plastik juga naik turun harganya. Sehingga tidak bisa diprediksi ke depannya seperti apa. Apakah efek negatif dari resesi global ini akan berefek juga pada industri plastik di Indonesia? Nah, maka dari itu bagaimana solusinya? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish, atau biji plastik GPPS merek Trinseo 666H dengan kualitas bening transparan yang bersih, cerah seperti kristal dengan kualitas paling tinggi. Biji plastik PS atau polistiren adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan, yang memiliki transparansi sangat baik, kekakuan tinggi, dan kemampuan cetakan yang sangat baik seperti untuk injeksi, ekstrusi, dan cetakan busa, dan yang lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas, dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, apa solusinya? Nah, ini butuh intervensi dari pemerintah. Perlu diperketat izin impor supaya bisa mengamankan pasar dalam negeri. Karena kalau tidak, ini efeknya akan semakin parah. Kita bisa lihat bagaimana permintaan dari luar negeri itu pelan-pelan menurun dan juga mulai menghilang. Kalau market luar negeri menghilang, hanya akan ada market dalam negeri di Indonesia. Dan sayangnya untuk market dalam negeri pun kita bersaing dengan produk-produk impor dari Vietnam, Bangladesh, dan juga India. Ya, kita semua tahu bahwa Vietnam adalah saingan berat manufaktur Indonesia. Banyak investor-investor asing yang tadinya mau masuk ke Indonesia, jadi masuk ke Vietnam. India juga
India adalah calon pabrik dunia yang baru, pengganti dari China yang saat ini banyak tertahan aktivitas produksinya. Nah, makanya butuh dukungan pemerintah untuk bisa menjaga market dalam negeri ini supaya tetap bisa bersaing dengan produk-produk impor dari Vietnam, Bangladesh, dan juga India. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu khawatir untuk kondisi industri ke depannya? Ya, sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir sekali karena inflasi di Indonesia masih cukup terkendali. Di luar negeri sudah 2 digit, kita masih 1 digit, dan juga itu pun kondisinya masih cukup terkendali. Arus ekspor kita masih cukup kuat. Dan juga untuk daya beli masyarakat masih cukup tinggi, meskipun kita lihat BBM sudah naik. Permintaan dalam negeri harusnya masih cukup kuat, asal tetap dijaga. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir, meskipun kondisi tahun depan kita masih belum bisa memprediksi dan juga banyak yang bilang itu akan gelap, tapi masih banyak hal yang bisa membuat kita optimis dengan kondisi ekonomi dan juga industri tahun depan. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah industri Indonesia tahun depan akan semakin buruk, akan semakin kelam? Atau justru ada alasan untuk optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi di tahun depan? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.